Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita bertemu kembali pada acara bincang santai kita. Nah, kalau kemarin kita sudah mengadakan bincang-bincang antara Mbak Trisvila dengan Kepala Seksi Bank yaitu Pak Indra terkait dengan pembiayaan ultramikro atau UMI. Nah, pada kesempatan kali ini kami atau saya Wahyu Pradipta akan membahas lebih jauh itu. Nah, tapi kali ini kita ditemanin dengan rekan-rekan dari PNM. Nah, selamat pagi Pak. Pagi Pak Mungkin Wahyu. boleh diperkenalkan dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Wahyu, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Arfan. Saya dari PNM Cabang Pematang Siantar. Dalam hal ini saya sebagai wakil pemimpin cabang. Terus di sini saya juga didampingi oleh rekan saya Bu Fitri. Nah, Bu Fitri ini adalah Kepala Regional Mekar yang membawahi pembiayaan ultramikro lah di PNM Cabang Pematang Siantar. Terima kasih Pak Arfan ya. Nah, mungkin Pak boleh disampaikan PNM ini apa sih sebenarnya, maksudnya apakah kita BUMN atau perusahaan swasta, dan produknya ada produk apa aja Pak kalau di PNM ini? Oke, baik, terima kasih Pak Wahyu. Mungkin izin saya sedikit memperkenalkan. Kita PNM itu adalah salah satu BUMN, badan usaha milik negara, yang mana kita juga punya produk. Itu selain dari pembiayaan mikro, kalau pembiayaan mikro ini produk kita namanya ulam. Terus kalau untuk ultramikro ini itu ada namanya mekar. Nah, mekar ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada kelompok ibu-ibu, basisnya berbasis kelompok. Dan di sini kalau biasanya lembaga keuangan itu kan kalau memilih nasabah itu pasti yang bagus, yang sudah punya usahanya sudah berkembang. Nah, kami justru kebalikannya. Kalau di Mekar ini, ultramikro ini, yang jadi nasabah kami itu adalah ibu-ibu yang kemampuannya kurang. Penghasilannya itu maksimal itu mereka harus punya penghasilan itu 800.000 per bulan. Itu baru bisa jadi nasabah, gitu? Iya. Baru bisa jadi nasabah Mekar atau ultramikro di PNM. Nah, terkait PNM itu mekarnya itu, kita itu juga salah satu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dalam hal ini ultramikro. Nah, kita punya target nasional itu di tahun 2022 ini kita harus mencapai nasabah itu 13 juta nasabah. 13 juta nasabah ya. Nah, ke depan nanti di tahun 2024 itu kami harus bisa mencapai 20.000 nasabah. 20 juta 20 juta nasabah ultramikro. Nah, khusus untuk Pematang Siantar, kita itu punya yang wilayah kerja cabang Pematang Siantar, mungkin dalam ini Kota Madia Pematang Siantar. Di Kota Pematang Siantar. Kita punya 3 unit mekar di sini. Kalau yang di Kota Madia Pematang Siantar. Dan alhamdulillahnya kita itu sudah menyalurkan di tahun 2022 ini sejumlah lebih kurang 11.254 nasabah. 11.000 yang terkategori ultramikro. Nah, mungkin dalam hal ini yang namanya ultramikro ini mungkin di kami itu ada bermacam sumber dana ya. Salah satunya mungkin dari PIP. Dari PIP itu ya. Nah, dari PIP. Dan itu dari 11.254 nasabah itu kami sudah menyalurkan lebih kurang 50 miliar 20 juta 645.000 penyalurannya, rupiahnya. Pak, sebelum kita ke situ ya Pak, tadi kan di PNM ada 2 nih, ada ulam yang lebih awal ya, lebih dulu ya. Terus mikronya ulam. Terus ada mekar. Mekar itu untuk yang ultramikro. Kalau dari perbedaannya itu kriterianya itu tadi ya Pak ya. Yang satu kalau dia tergolong ultramikro itu dari pendapatannya ya. Ya, betul Pak. Pendapatannya maksimal 800.000 kalau yang di PNM ya. Ya. Nah, kalau misalnya di Mekar kan tidak ada yang diagunkan gitu. Ya, betul Pak. Berarti syarat untuk kita misalnya
untuk mendapatkan pendanaan dari Mekar itu gimana Pak? Kalau misalnya nggak ada yang dijaminkan gitu. Kalau di Mekar ini kan yang namanya sesuai dengan yang kita sampaikan tadi, bahwasanya ini adalah pembiayaan ultra mikro. Dan ini memang untuk masyarakat bawah yang tergolong ya mungkin terkategori itu rentan miskin lah. Rentan miskin. Nah, di sini tugas kita memang untuk membuat mereka itu yang masyarakat kalangan bawah untuk bisa menjadi mikro, menengah, terus naik menjadi atas. Nah, tadi seperti tadi saya sampaikan juga bahwasanya kalau dari sisi penghasilan itu maksimal hanya 800.000 per bulan. Nah, kita harapkan dengan kita bantu sisi permodalan, yang mana di sini juga kita di Mekar itu tidak ada yang namanya jaminan, karena ini pembiayaan yang berbasis kelompok. Nah, kemudian juga di kelompoknya itu mereka ada namanya sistem tanggung renteng. Jadi jaminannya itu sebenarnya adalah tanggung renteng dari kelompoknya itu. Oh, jadi mereka bersama saling mengingatkan gitu. Mengingatkan. Jadi ada kontrol sosial yang terjadi di kelompok mereka. Kalau untuk plafonnya sendiri berapa Pak? Nah, di Mekar ini, di ultramikro ini kita punya pembiayaan itu mulai dari 2 juta sampai dengan 10 juta. Tapi itu kita berikan secara bertahap. Dan di awalnya itu kita berikan 2 juta, ada yang 3 juta. Oh, jadi plafon awal itu diberikan rata-rata 2 juta, 3 juta gitu. Itu kan tadi Pak, dia berkelompok gitu. Misalnya kelompok ibu-ibu lah ini misalnya kan. Ya, ibu-ibu ada minimal jumlah orangnya nggak Pak? Nah, satu kelompok itu minimal di tahap awal itu 10 orang anggota. Minimal 10 orang. Okay. Jadi mereka berkelompok 10 orang dan kita utamakan memang yang mereka yang berdekatan. Ya, biar tetangga lah. Biar nanti ketika mereka mengadakan, karena di kita itu ada yang namanya untuk monitoringnya itu di kita itu ada yang namanya pertemuan kelompok mingguan. Nah, pada saat pertemuan kelompok mingguan itulah kontrol sosial itu terjadi. Pada saat pertemuan kelompok mingguan itu di sanalah mereka menyampaikan perkembangan usahanya seperti apa. Sekalian sharing mungkin dengan yang terus dari sisi kitanya juga kita pada saat pertemuan kelompok mingguan itu petugas kita itu menyampaikan program-program dari kita yang bagus buat mereka. Dan ada juga misalnya nih kayak tadi dia dapat 2 juta. Itu setiap minggu itu mereka hanya membayar angsurannya itu 50.000 setiap minggu. 50.000. Kalau yang 3 juta ini setiap minggunya mereka mengembalikan itu mengangsur itu sebesar 75.000. Kenapa sih di PNM di produk Mekar ini itu harus perempuan pertama gitu kan? Terus dan tujuannya apa kalau kita harus berkelompok gitu loh Pak? Mungkin ada alasan-alasan khususnya atau ada tujuan yang ingin disasar gitu dari PNM. Baik, Pak Wahyu. Kalau pertanyaannya kenapa perempuan? Mungkin kita semua sama-sama tahu. Perempuan kan kalau mengelola uang lebih teliti lah daripada laki-laki. Kalau bapak-bapak misalnya dikasih 2 juta, 3 juta, mungkin dikasih pagi, sore bisa habis. Cepet. Tapi kalau ibu-ibu dikasih 3 juta, dia coba kelola usaha, ya mungkin dari yang kecil, mungkin 3 juta itu cukup lah mungkin untuk mau jualan, bikin usaha makanan seperti gorengan. Dengan modal 3 juta itu mungkin satu hari dia sudah bisa menghasilkan. Misalnya satu hari dia bisa laku 100.000, itu 100.000 itu yang namanya makanan mungkin sih sudah bisa untung 30-40%. 30-40%. Artinya 40.000 atau 30.000 per hari mereka bisa dapat keuntungan. Nah, kalau tadi misalnya mereka punya omset satu hari itu 100.000, bisa dapat keuntungan bersih 40.000, 15.000 mereka sisihkan, 25.000-nya sudah bisa mereka gunakan untuk kebutuhan mereka, atau bahkan untuk simpanan untuk tabungan mereka. Mungkin karena terkait juga kriteria dari calon debitur ini memang ultra mikro yang maksimal 800.000, jadi ya mungkin secara umum memang kebanyakan ibu-ibu yang mana itu adalah
usaha tambahan mungkin ya Pak ya, Ya, untuk betul, membantu Pak. perekonomian keluarga gitu kan. ya. Karena kita bilang kalau ya memang laki-laki lah kita bilang di kota Pematang Siantar maksimal 800.000 agak susah juga mungkin nyarinya ya Pak ya. Betul, Pak. Memang yang kita harapkan itu dengan kita berikan kepada kelompok ibu-ibu ini, yang pertama itu bisa membantu perekonomian keluarga. Ya, ya. Bahkan sudah banyak di kita itu yang tujuannya awalnya itu untuk membantu perekonomian keluarga. Bahkan sudah ada yang kadang Menjadi tulang punggung keluarga. Bahkan mereka usahanya berkembang itu tadi ya Pak. membiayai sekolah anaknya sudah dari ibu-ibunya Dari ini, ibu-ibunya gitu. Dan itu itu tadi. banyak terjadi. Satu lagi nih Pak, tadi kita kan di Mekar itu berkelompok, terus ada pertemuan Ya. seminggu sekali. Nah, pertemuan itu biasanya membahas apa Pak? Dan banyak orang yang kita temui lah itu di masyarakat, persoalannya dua. Yang pertama itu dia mau bikin sesuatu, duitnya nggak ada. Ya. Yang kedua, dia ada duit tapi nggak tahu mau diapain. Ya. Nah, dari Mekar ini gimana untuk mensiasati ini? Apakah kita memberikan pendampingan juga Pak ke mereka? Gimana caranya dana yang kita berikan itu bisa berkembang di ibu-ibu itu sehingga mereka bisa naik kelas. Dari Mekarnya ada pendampingannya atau pelatihannya gitu-gitu nggak Pak? Ada Pak, sebenarnya itu ada. Cuman ini kebetulan saya kan berdua nih di sini. Nah, ya. Jadi mungkin Bu Fitri, selaku Kepala Regional Mekar, iya. mungkin beliau lebih ini untuk menjelaskan. Karena kita Biar dari jangan tadi, saya borong semua ini Pak. dari tadi kita laki-laki belum bicarain ibu-ibu ya kan. Nah, ini ibu-ibu langsung lah nih. Coba. Oke. Nah, jadi tadi untuk pertemuan kelompok ya. Iya. Untuk pertemuan kelompok sendiri kita tidak hanya mengutip angsuran lah istilahnya, tapi kita buat pendampingan. Nah, pendampingan itu seperti kita memberitahukan si nasabahnya itu untuk kemarin kita ada program yang namanya Mbak Maya. Nah, jadi program itu kita kumpulin ibu-ibu, kemudian kita kasih materi mengenai bagaimana cara berusaha lewat media sosial, kemudian manfaat menabung. Nah, jadi seperti itu. Jadi setelah kita lakukan pendampingan, kemudian kita kasih materi, kita lakukan monitoring apakah yang materi yang dijalankan kita berikan itu sudah berjalan nggak sama si nasabahnya gitu. Karena kan Bermanfaat nggak bagi mereka? bermanfaat nggak. Jadi evaluasi lah gitu ya Bu ya. Ya, jadi yang namanya ibu-ibu ini mungkin untuk media sosial kan kurang paham. Sementara kalau kita usahakan banyak melalui media sosial. Zaman gitu, sekarang itu memang digital marketingnya ya, kan. benar, Pak. Nah, jadi Apa-apa kalau viral dia kan, Iya. banyak likes-nya lumayan lakunya. Gitu, Pak. Bu, mungkin kalau di ini ya di kota Pematang Siantar ini ada nggak apa ya contohnya mungkin atau kelompok ibu-ibu Mekar itu yang kisahnya boleh dibagiin nih dengan teman-teman di sini gitu. Maksudnya ada kelompok yang tadinya usahanya masih kecil gitu tapi ternyata dengan adanya penyaluran dana Mekar ini bisa terbantu gitu. Atau mungkin gini, kalau di Mekar yang di regional Pematang Siantar dan sekitarnya ini mayoritas itu usahanya apa? Kalau Pematang Siantar sendiri mayoritas usahanya berdagang. Oh, berdagang ya, dagang ini ya mungkin apa? Makanan atau apa gitu ya. Oh, kalau produk makanannya ada nggak yang ini? Kalau untuk produk-produk makanannya kami itu sering buat semacam program-program gimana ya Pak? Pembuatan keripik kayak gitu. Oh ya, sekarang kan ini ya apa? Keripik itu udah dikemas dengan ini apa? Kayak mana ya? Itu kayak basreng kelakor itu mungkin ya. Udah pakai
pakai kemasan aluminium gitu, jadi Iya, dia bisa betul, tahan lebih lama gitu ya. Nah, Kalau cuman dulu- memang di nasabah di Mekar ini di ultramikro di kami ini, kami masih dalam tahap proses untuk mengembangkan produk mereka ini. Nah, yang awalnya mungkin kemasannya belum bagus, itu kita Yeah. edukasi mereka untuk bisa agar produk mereka ini bisa bersaing. Karena mungkin salah satu PR kita semua lah mungkin. Itu gimana yang pelaku pengusaha-pengusaha ultramikro ini agar mereka punya produk ini bisa bersaing. Sebenarnya kalau dari sisi rasa itu Iya. nggak kalah dengan produk-produk yang ada Yang di terfabrikasi kayak lah kita bilang Alfamart, gitu. iya. Iya betul. Tapi karena mereka packingnya itu belum bagus sesuai dengan sehingga mereka belum bisa bersaing. Nah, salah satunya tujuan kita mengadakan pelatihan untuk nasabah yaitu untuk itu agar mereka juga dari sisi packagingnya itu bisa Jadi lebih tahu ditingkatkan. bahwa Iya. ada nih cara membungkus selain kalau dulu kan pakai lilin gitu loh. Iya, Weh, betul. pakai lilin itu karena namanya makanan ini kan makin lama disimpan rasanya pun bisa berkurang. Iya. Tampilannya lagi. Oke, tadi kan kita bicara plafon, terus pembayarannya. Nah, terus biasanya kan gini Pak, namanya kita usaha ini kan ada pasang dan surutnya. Terjadi nih dari kelompok ibu-ibu tadi ada yang angsurannya macet lah kita bilang gitu. Nah itu dari mekarnya apa yang dilakukan gitu? Ya, jadi kan kita di sini ada tamu renteng ya Mas. Nah jadi ketika ada nasabah yang belum melakukan pembayaran, yang pertama itu kita minta tanggung renteng sama si nasabah. Oh gitu, dengan kelompoknya lah gitu ya. kelompoknya. Iya benar. Jadi sebenarnya tanggung renteng ini kan memang jadi jaminan gitu. Nah memang ada nasabah yang mungkin usahanya itu menurun, kemudian angsurannya masih belum bisa melakukan pembayaran gitu kan. Nah jadi itu memang kita lakukan pendampingan sih. Pendampingan kita ada yang namanya program untuk melakukan pencairan kembali ke nasabah. Nah jadi kan kita nggak tahu nih usaha si nasabahnya apakah memang benar-benar tutup atau memang benar-benar si nasabahnya tidak ada modal lagi gitu. Nah jadi disitulah kita lakukan pendampingan. Kalau misalnya si nasabahnya itu memang benar ingin melakukan usaha lagi, kita lakukan pencairan lagi. Oh gitu, bisa dibantu dana kembali gitu. Iya. Tapi kita evaluasi dulu ininya ya masih memungkinkan nggak untuk didanai kembali. Iya. Karena kadang kan gini, kita bicara tentang usaha yang ultramikro, berarti kan yang memang pendanaannya kecil, modalnya kecil lah gitu kan. Kadang kan memang bukan keinginan dia, contohnya orang dagang es, ntar 1 minggu ini hujan terus gitu kan. Nah jadi dana nggak berputar nih modalnya. Mungkin untuk angsuran minggu ini dia nggak bisa, tapi minggu depan mungkin bisa gitu mungkin ya Ibu ya ininya ya. Oke. Jadi itu juga mungkin Mas Wahyu seperti tadi saya sampaikan bahwasanya ada kontrol sosial yang terjadi di kelompok mereka. Nah, di mana ketika salah satu dari anggota mereka ini ada kesulitan dalam pembayaran angsuran, nah itu direnteng sama anggota yang lain. Tapi mereka juga anggota-anggota yang lain ini kan juga pasti punya keterbatasan. Dan mereka juga pasti akan melihat ini kenapa ini nggak bayar. oh iya betul. Oh, ternyata seperti yang Mas Wahyu sampaikan tadi, oh ini seminggu hujan jualan es nggak laku. Dan mereka sudah bisa memperkirakan, oh berarti minggu depan ketika panas ini pasti dibayar, uang teman yang dipakai diganti. Ya. Dan di mereka itu sudah terbentuk seperti itu karena pembiayaan kita ini kan berkelanjutan. Mulai dari tadi misalnya 3 juta. Oh nambah. Itu lagi. kalau mereka bagus, kebutuhannya meningkat, nanti itu ditambah di periode berikutnya. Dan kehadiran mereka dalam melaksanakan pertemuan kelompok ini, terus pola pembayaran yang mereka lakukan, itu akan berpengaruh ke mereka masih bisa ikut nggak periode berikutnya, masih bisa kita tambah nggak. Bisa aja mungkin yang awalnya mereka satu kelompok itu 10 atau 15 orang,
Mungkin ketika harus masuk ke siklus lanjutan, itu mungkin hanya tinggal yang 10 ini sudah berkurang dia jadi 8 orang. Iya. Karena terseleksi oleh kelompoknya sendiri. Kelompoknya sendiri ya, betul. Kelompoknya sudah pasti lebih tahu lah ketua kelompoknya. Oh si ini Nggak usah lah kita ikutkan ini. Jadi tanggung, jadi bebanan kita jadi aja beban ini. kita, ya, Seperti betul, itu. betul. Luar biasa sebenarnya ya Pak ya. Kalau program dari Mekar ini ya. Ya. Karena itu tadi kalau kita udah punya usaha, didampingin gimana biar bisa maju, yang masih punya niat belum punya modal pun bisa juga dibantu modalnya gitu ya. Program Mekar ini kan tadi kita tahu tujuannya bagus gitu. Tujuannya bagus dan sangat bermanfaat lah bagi debitur dan juga masyarakat. Kalau dari PNM sendiri gimana nih Pak caranya banyak masyarakat nih seluas-luasnya bisa tahu nih kalau di PNM ini ada program Mekar yang tujuannya untuk usaha-usaha ultra mikro. Karena tadi kan targetnya tadi 20 juta ya Pak ya? 20 juta nasabahnya. Sekarang secara nasional sekarang 11 juta kalau nggak salah ya. Sekarang sudah 12 juta 600. Nah, itu masih bagaimana nih biar 8 jutanya lagi dapat nih? Langkahnya seperti apa Pak? Terkait pencapaian. Itu kita tuh selalu bersinergi dengan kalau di daerah itu dengan pemerintahan daerah. Ya baik dengan Pemko, Pemkap, itu kita selalu melakukan sinergi untuk penetrasi. Nah kita harapkan itu bisa sampai ke tingkat kecamatan. Kalau sekarang itu kita sudah sampai ke tingkat kelurahan itu kita sudah melakukan penetrasi lah di tingkat kelurahan. Dengan menggandeng mereka, menggandeng masyarakatnya, nanti difasilitasi oleh misalnya kelurahan, nanti kita kumpul ke masyarakat di kelurahan. Nah, berkaitan dengan itu nih Pak, satu lagi mungkin yang bisa kita makin sinergi yaitu dengan KPPN. Nah, jadi di KPPN ini sekarang Pak, kita punya namanya pojok UMKM. Nah, ini yang di belakang kita nih background kita ini ada, kita punya satu tempat khusus di front office kita tempatkan, yaitu tempat display yang kita tujukan untuk ajang lah itu untuk memfasilitasi unit-unit usaha UMKM yang mau mempromosikan produknya. Nah, seperti contoh ini kita ada kerajinan tangan, terus ada makanan-makanan gitu. Nanti kita tempatkan di sini. Di masing-masing produk itu kita ada labelnya. Jadi siapa aja nanti yang datang berkunjung di kantor kita itu bisa lihat produknya, bisa pesan langsung kan karena ada di labelnya itu udah ada kontaknya dan juga alamat tokonya kalau misalnya mau berkunjung langsung. Nah selain itu kita juga ada monitor yang akan menampilkan kalau misalnya bahan promosinya itu berupa tayangan atau video gitu. Nah, nanti mungkin Ibu boleh disampaikan ke unit-unit binaan nasabah Mekar gitu kan. Nah, kalau mau promosi kirim aja ke KPPN, kita pajang di pojok UMKM kita. Jadi teman-teman sekalian, khususnya ibu-ibu yang memenuhi kriteria dari Mekar tadi itu usia 18, punya KTP dan kartu keluarga, punya usaha atau masih punya gambaran belum punya usaha dan butuh modal, boleh langsung menghubungin ke Mekar. Nah, nanti timnya akan datang untuk melakukan survei gitu. Tapi yang terpenting adalah mari kita dukung produk-produk UMKM, produk dari usaha-usaha ultramikro sehingga dapat berkembang dan menggerakkan ekonomi dari negara kita, Republik Indonesia. Baik, mungkin demikian Pak Arfan dan Bu Penny. Terima kasih sekali nih udah mau datang ke podcast kita untuk membahas acara ultramikro dan kami nantikan sinergi-sinergi selanjutnya khususnya untuk mengisi produk UMKM tadi. Baik, demikian Bapak dan Ibu sekalian, sampai ketemu di acara bincang santai kita selanjutnya. Tetap dukung produk-produk Indonesia.